Jadilah pengelola yang bijak dan bukan pemilik yang baik. Jilid yang kedua. Mengelola diri dengan bijak dan dikenan Tuhan. Pengkhotbah 2 ayat 26. Karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan usaha menjaring angin. Ayat tersebut di atas ini adalah ungkapan penyesalan Salomo atas kesalahannya di masa muda. Justru di usia senja dia baru menemukan arti dan makna hidup yang sesungguhnya. Setelah menghabiskan sebagian besar masa hidupnya dalam kenikmatan duniawi, Salomo menyadari bahwa segala sesuatu yang berhasil diraihnya hanyalah kesia-siaan belaka. Meskipun belum terlambat, namun akhirnya dia menyadari kegagalannya dalam memaknai hidup, dan inilah yang dilakukannya dalam upaya menata diri serta memperbaiki kesalahannya. 3 pokok renungan yang Alkitab renungkan. Yang pertama, tanpa hikmat, tidak seorang pun dapat menjadi pengelola yang bijak. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kemewahan dan kenikmatan duniawi sangat menggiurkan, meski akhirnya berujung pada kesia-siaan. Kemewahan dan kenikmatan tanpa hikmat hanya membuat orang lupa diri, bahkan membuat orang terpisah jauh dari Allah karena mengejar duniawi. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apa yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Hikmat atau kebijaksanaan adalah pengetahuan ilahi yang dianugerahkan Tuhan untuk melindungi hati dan pikiran dari tipu muslihat iblis yang licik. Hikmat memampukan orang untuk tunduk dan berserah diri kepadanya sehingga bisa mengelola hidupnya dengan benar. Hikmat menuntun orang untuk mengalir dan mengikuti alur kehendak Allah. Hikmat merupakan cahaya yang mengarahkan orang menuju jalan keselamatan. Yang kedua, dibutuhkan pengetahuan yang benar agar bisa menjadi pengelola yang bijak. Pengetahuan yang dibutuhkan di sini bukanlah pengetahuan alami, akan tetapi pengetahuan ilahi yang memampukan orang mengenal Tuhan dan mentaati kehendak-Nya. Pengetahuan ilahi inilah yang akan memampukan orang dapat membedakan mana yang berkenan atau tidak di hadapannya. Pengetahuan ilahi ini merupakan pintu gerbang yang akan membawa orang kepada kebenaran serta pengalaman ilahi, sehingga mengenal Tuhan secara benar dan terhindar dari kebinasaan. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga melupakan anak-anakmu. Bagi orang berhikmat dan bijak, memiliki pengetahuan yang benar lebih berharga daripada kelimpahan kekayaan duniawi yang fana. Amsal 8 ayat 10 dan 11 mengatakan, terimalah didikanku lebih baik daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan, karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Yang ketiga, sukacita dan kebahagiaan adalah berkat dari Tuhan. Hikmat, kebijaksanaan, pengetahuan, dan kegembiraan merupakan kesatuan berkat yang datang dari Tuhan. Dengan kebijaksanaan kita memperoleh pengetahuan yang menuntun kepada kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan atau kegembiraan rohani berhubungan dengan kehidupan kekal. Kegembiraan dan kedamaian spiritual di hadirat Tuhan adalah dampak dari persekutuan dengan Dia. Sukacita dalam Kristus dan pengharapan akan kemuliaan Allah merupakan sukacita yang tidak terkatakan. Sukacita atau kebahagiaan rohani yang tidak dapat ditemukan dalam kebijaksanaan, kesenangan, kekayaan, kekuasaan, dan kemewahan duniawi. Sebab semua itu Tuhan berikan hanya kepada orang yang berkenan kepadanya. Saya tutup dengan closing statement. Kepada orang yang perbuatannya benar di hadapan Allah, Dia memberikan hikmat dan pengetahuan ilahi semasa hidupnya di dunia ini. Allah memberikan sukacita dunia yang akan datang kepada orang benar. Closing statement kedua. Sebaliknya kepada orang berdosa, karena dia itu adalah musuh Allah, maka Dia memberi mereka kesusahan sehingga harus hidup dengan bekerja keras, kecewa, susah, sengsara sepanjang hidupnya.
Closing statement terakhir, seperti kata orang bijak, kekayaan orang fasik disimpan untuk orang benar, Pengkhotbah 2 ayat 26. Jadi orang fasik kehilangan kebaikan duniawi dan surgawi karena ia tidak mau mengambil bagian bersama Tuhan. Tuhan memberkati.